Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Berjumpa lagi di channel Donditan. Alhamdulillah pada malam hari ini saya kedatangan dua wanita yang luar biasa nih. Widih, Masya Allah. Dr. Karissa Grani, Masya Allah. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam Sehat? warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Kelihatan makin sehat. Ngomong takut ini. Yang kedua ada Suster Gendut. Suster Gendut. Kembali lagi. Ya kan luar biasa. Luar biasa apanya maksudnya? Biasa di luar. Oh, biasa di luar. Ya, Masya Allah. Jadi hari ini, malam ini kejutan ya. Tadinya mau podcast sama Dr. Karissa Grani. Nongol dia satu nih. Jadi alhamdulillah biasa amprok ini sekalian. Karena ternyata Wilda pernah ngobrol sama saya, pengen ketemu Dr. Karissa Grani. Pengen banget, Dok. Dari kapan? Dari kapan, Dak? Dari pas setelah 2 minggu setelah mualaf. 2 minggu setelah masuk Islam tuh. Pengen ketemu Dr. Karissa Grani. Alasannya? Apa namanya? Pengen berbagi pengalaman aja sih. Iya. Sekarang ketemu orangnya nih. Aduh. Nah, sekarang lu ngobrol, gue pulang ya. Ya udah, begitu. Kita yang ngatur aja ya. Udah ngobrol. Gua nanya-nanya dulu sebentar. Oke. Habis itu nanti lu boleh sharing ya. Iya. Nah, ini alhamdulillah kedatangan tamu istimewa ya, Dr. Karissa Grani, seorang mantan kafir, betul ya? Masa mualaf terus ya, udah lama ya. Waktu itu Dr. Karissa Grani masuk Islam heboh ya. Heboh di kantor, heboh di rumah, gitu kan? Iya, lumayan. Nah, terus mau denger ceritanya nih, sekarang udah berapa tahun jadinya? Sudah mau 6 tahun berarti ya, Kak? Nah, ini 2020. Jalan 6 tahun. Cerita dulu dong, gimana dong? Setelah heboh-heboh itu, ya ini ngomong sebentar. Iya. Ngomong-ngomong nih dua-duanya nih di Dinas Kesehatan nih. Iya. Yang satu di RSUD Kramat Jati, Dr. Karissa Grani di sekarang di mana? Dinkesnya. Di Dinas Kesehatan ya, Kak? Dinas Di Kesehatan kantornya. Ya. Jakarta Pusat. Ya DKI Jakarta Oh, DKI. Provinsi. Nah, Ya. berarti rumah sakit itu lapornya ke dia dong? Justru gua kalau pemberkasan ke rumah sakit ke kantor dia dulu. Kalau di ACC ya. Masya Biasanya Allah. begitu. Boleh cerita Apalagi nggak saya. apa namanya, Dok, pengalaman selama 6 tahun ini? Nah, ini ngomong-ngomong udah jadi ini loh, udah jadi ustazah nih. Belum, kok. Belum ya? Sharing-sharing aja. Cari-cari ya. Gimana dong jadi dong? Ya, alhamdulillah ya, kok. Terakhir ketemu 2000 berapa? 2022 podcast itu? ya, kalau nggak salah. 2022 ya, Kita kok. podcast ya. Itu posisi belum menikah ya, kok? Belum. Belum menikah lagi maksudnya. belum Belum menikah lagi. Sekarang sudah menikah sudah lagi. menikah lagi, alhamdulillah di 2023 kemarin ya, 23 kok. ya, Masya Allah. Berarti udah mau 3 tahun ya. Mau 3 tahun. Baru mau 3 Baru 3 tahun. Anaknya tadinya 3, sekarang 7. Masya Allah. Makanya besarnya karena yang dihabiskan makanannya nambah kan, kok. Oke. Jadi sekarang 7. 7. Masya Allah. Berarti satu rumah 9 orang. Iya. Masya Allah. Nah, ya kehidupan setelah nikah ya itu jadi fokusnya lebih ke keluarga sih terus Keluarga. terang, karena alhamdulillah juga dikasih kemudahan sama Allah. Anak saya yang 3 nggak lama dari saya menikah. Saya menikah 3 Maret, 27 Maret 2023 itu anak-anak syahadat. Masya Allah. Ya, alhamdulillah gitu. Jadi Masya Allah. sehari setelah saya sama suami itu kan nggak honeymoon tapi ke tanah suci gitu kan. Itu Di sana- honeymoon itu ya, lah. Itu honeymoon itu. ibadah. Enak banget ya honeymoonnya ke umroh ya, Masya Alhamdulillah, Allah. ya, alhamdulillah ya, kok. Terus? Nah, itu satu doa kita ya cuman itu sih, kok. Untuk anak. Supaya anak-anak dapat hidayah, karena kan susah juga ya menggabungkan yang sudah dalam Islam terus ada yang enggak gitu kan. Susah gitu ya. Nah, waktu kami baru pulang itu kalau nggak salah malam pertama tarawih Ramadan Oh, pas bulan Ramadan. 2023 ya, 2023 itu hari Kamis, saya ingat banget tuh. Anak-anak disuruh sama suami untuk ikut tarawih, Oh. pakai mukena tuh sambil nangis, nggak mau. Umur berapa waktu itu anak-anak itu? Berarti 3 tahun lalu umur 9, umur 7, umur 5 ya berarti. 9, 7, 5. Nah itu nangis, I'm not comfortable mami gitu. Oke. Karena kan memang belum Islam. Iya, iya, Tapi iya. disuruh pakai mukena, suruh belajar sholat tarawih. Tarawihnya panjang lagi kan, bukan Waduh. cuma 4 kali. Iya. Nah udah nangis, itu kan hari Kamis, saya ingat. Hari Sabtu malam disuruh setoran Al-Fatihah lagi.
sama bapaknya. Yang lain setoran hafalan surat, yang lain, yang ini Al-Fatihah kan, baru masuk. Belum masuk malah. Marah lagi, nangis lagi. Minggu paginya kok masih ngeyel-ngeyel, tapi nggak tahu kenapa. Saya manggil ke suami kan, ini tolong dong, anaknya ngotot nggak mau. Ya aku still your daughter, tapi aku mau different katanya gitu, nggak mau ikut Islam. Kan dia ngomongnya gampang bahasa Inggris kok. Saya bapaknya kan nggak bisa lancar bahasa Inggrisnya. Entah kenapa saat itu tuh lancar, kita jelasin syafaat Rasulullah, iya. Ngejelasin kenapa Al-Quran itu benar-benar kitab yang dijaga dari perubahan segala macam dalam bahasa Inggris. Dan lancar kok. Suami itu? Kita berdua. Berdua. Kita berdua. Kalau disuruh ngomong lagi nggak bisa kok. Sampai si anak ini dari yang tadi nggak mau ya, itu sampai oke, aku mau syahadat. Masya Allah. Itu kok, itu jadi alhamdulillah dimudahkan sama Allah. Dan saat itu juga kita kan pikirnya masih, itu bulan Maret ya kok, mau naikkan kelas kan baru sebentar lagi lah, bulan Juni, 3 bulanan lagi gitu ya, baru pindah sekolah lah gitu. Saat itu juga dia minta pindah sekolah, karena di sekolah yang itu kan dia nggak mungkin pakai kerudung, dia mau langsung pakai kerudung soalnya kok. Masya Allah. Alhamdulillah kok, itu saya bener-bener. Itu tiga-tiganya langsung minta pakai kerudung? Kan yang satu laki kok. Sorry, yang dua kecil? Iya, yang ini paling gede, yang paling ya istilahnya dia kan udah mempelajari Bible, udah ini gitu-gitu kan. Mempelajari Bible? Iya. Di sekolahnya? Dia tuh dari umur 2 kok, saya pernah dipanggil ke sekolahan, katanya dia waktu kelas agama terus berpisah kelas itu, dia nggak keluar dari kelas kok. Dia nanya ke gurunya, kenapa kita pisah? Ya karena ini sesuai religion masing-masing gini-gini. Terus what is religion, dia tanya. Kalau religion itu menyembah satu Tuhan, kenapa kita harus different way? Gitu-gitu. Umur 2 tahun kok, pertanyaannya itu. Saya nggak kebayang. Agak serem ya. 2 tahun begitu. Iya kok. Itu saya sampai dipanggil ke sekolah karena gurunya takut nggak bisa memberi jawaban yang memuaskan gitu. Jadi malah gurunya nggak bisa jawab? Ya sebatas ya dia udah berusaha menjelaskan, tapi khawatir katanya, khawatir nggak cukup menjelaskan gitu kan. Jadi dari kecil malah udah apa namanya tahu? Agak kritis gitu ya kan, nah gitu. Jadi bukan agak kritis, itu mah kritis banget itu mah. Iya gitu loh kok. Terus ya kadang suka surprise sih sama pertanyaan anak sekarang ya kok ya. Ya kayak gitu ya, alhamdulillah sih saya dikasih kemudahan itu kok sama Allah. Yang kita pikir dari kemarin kan nggak tahu ya gimana cara mereka akhirnya dapat hidayah kapan gitu, nggak tahu. Tapi ternyata bener-bener di luar yang kita. Tadi kita udah cuman doa aja waktu di Tanah Suci, nanti insya Allah ya doa apa aja. Kalau dia doa pertamanya pengen nikah. Ya iyalah. Nikah dulu kan baru anak-anak. Bener kan? Bener kan? Betul. Alhamdulillah. Itu kok. Jadi berkah banget ya. Alhamdulillah. Sekali masuk Islam, tiga-tiganya langsung. Iya, terus langsung ya itu nggak pakai, istilahnya kita nggak maksa dia pakai kerudung lah gini. Enggak, dia langsung. Waktu itu malah saya susah kok nyari sekolah karena kan udah nanggung kurang 3 bulan itu kan gitu kan. Kalau soal biaya sebenarnya juga berasa kan, 3 bulan pindah juga bayarnya full kan kok. Bayarnya full, tapi soal biaya kata suami ya kalau uang lah bisa cari, tapi hidayah anak ini mau langsung pakai kerudung, aku nggak mau Abi masuk neraka katanya gitu. Itu saya ya udahlah gitu. Ya, lu habis ada 3 November kan? Pakai kerudungnya berapa minggu kemudian? 1,5 bulan. 1,5 bulan. Butuh 1,5 bulan buat pakai kerudung. Cepet juga itu. Ini anaknya langsung nih. Itu cepet juga karena 9 tahun. banyak yang harus dijaga. Beda usia, banyak urusannya. Iya, benar-benar. Gue nggak nangis loh. Alhamdulillah. Terus jadi pindah sekolah? Ya, sampai pindah sekolah. Yang lama juga agak susah melepaskan, yang baru juga agak susah kan, mana rapotnya, suratnya nggak ada gitu. Alhamdulillah ada satu sekolah yang akhirnya nerima kok gitu. Saya jelaskan kalau dia mu'alaf gini. Alhamdulillah diterima gitu. Masya Allah. Enak banget. Jadi fokus ke situ tuh kok. Enggak, enak banget deh. Pulang umroh, anaknya 3 masuk Islam. Iya, Masya Allah. Itu udah keren banget. Udah ini banget deh. Terus ya alhamdulillah kan menyatukan anak-anak ya itu kan beda gitu. Tapi alhamdulillah belum pernah mendengar kayak
berantem Oke. apa gitu ya kok ya, Ya. manis-manis lah ya, gitu alhamdulillah. Jadi yang dari siapa? Ica 3, suami perempuan laki. Laki, Yang dari suami? laki perempuan, perempuan laki. Oh, laki perempuan laki. Iya. Masya Allah. Banyak ya. Banyak ya. Ayat Al-Fatihah. Tapi itu berkah banget tuh ya. Berkah. Iya, Alhamdulillah. benar-benar, Ya, benar-benar. alhamdulillah kok. Terus dari situ sampai sekarang Ya, keberkahan apa lagi nih yang bisa di-sharing nih ke kita nih? ya itu sih kan saya waktu mereka pertama kali masuk sekolah Islam itu ya agak khawatir juga gitu. Tiap pulang tuh saya tanya, enjoy nggak nah gitu ya. Takutnya kan nama anak-anak kan senengan yang happy-happy Iya, gitu iya, ya, iya. seru-seru gitu Iya. kan. Ini kan suruh hafalan, halam kok, rumah tahfiz apa gitu kan. Gitu kan. Saya tanya gimana nah gitu kan. Terus nggak apa-apa Mami. Kan nggak jadi dia kayak Al-Quran gitu-gitunya, Arabiknya gitu 60% kok, mungkin yang pelajarannya jadi lebih sedikit Oke. porsinya kan. Nggak apa-apa Mami, ini yang important kata dia Widih. gitu. Asik. Itu saya sampai gitu ya. Terus sampai juga waktu saya tanya, seneng nggak ngafal Al-Quran, susah nggak? Enggak Mami, kan di Al-Quran bilang kan dimudahkan kata dia gitu. Berarti udah diajarin berarti di Ya, sekolah ya, ya. ya. Terus saya pikir kan, kenapa mau ngafalin Al-Quran, pengen tahu motivasinya kan? Ya, ya, Kan biasanya dibilang yang mau memahkotai Ya. mamanya ya, Ya, orang tuanya betul. dengan mahkota, Jadi motivasi jubah ini. anak gitu Saya ya. kira akan menjawab itu kan, kok Oke. biasanya ya. Ternyata itu saya buat deg gini ya, karena dia bilang apa namanya, Mami nanti satu hari Al-Quran tuh akan diangkat dari muka bumi Masya katanya. Allah. Kalau saya nggak hafal Al-Quran, belum baca Al-Quran gimana Masya gitu katanya. Jadi dia mau jaganya di sini katanya. Dengar. Masya Allah. Sekarang Keren itu udah bisa banget. baca Quran? Alhamdulillah. Udah Alhamdulillah. ada yang juz 29, ada yang berapa yang masih di Ikra berapa dah? Itu kan masih kecil Iya. ya. Kan gua masuk di usia 38 Iya. tahun. kecil lebih cepet ya. Iya. Jadi sekarang Ikra berapa? Baru juga Keempat. masuk ke keempat kemarin. Cepet dong. Keren. Cepet. Keren. Ya. Masya Ya Allah. Allah. Masya Allah, Jadi itu sekarang sih, anak udah enjoy di Ya, sekolah. alhamdulillah gitu Alhamdulillah. kan. Ya, apa? Ya hanya menjaga itu aja sih kok. Iya. Semampunya kami orang tua bisa jaga gitu Iya, lah iya. kok. Nggak, itu udah bisa kebayang ya, kebahagiaan orang tua ya. Iya. Ngeliat anak-anak seperti itu ya. Iya. Masya Allah. Alhamdulillah, Berarti mudah-mudahan sekarang yang istiqomah. besar udah berapa tahun? Kalau yang dari suami udah 19. Oh, 19 enggak yang dari 19. Ica? Hah? Sekarang yang 9 tahun mau waktu itu? 13 tahun, Oh, sekarang udah lagi masih 12. Wih, Iya, iya. iya. Terus dulu dia pernah baca Bible. Oh, ini kok ngafalin itu kan biasa kan hafalan ayat Al-Quran kalau Bible, Yang sorry. dulunya dia belajar Bible. Iya. Sering baca. Dia bisa bedain kok di kejadian kita. Kan waktu habis pas penciptaan, pas Nabi Adam tuh berdosa, terus yang makan buah iya, gitu kan. iya, iya. Terus habis itu kan kesannya kayak Allah tuh mengutukkan ya, karena Nabi akan Iya, apa yang yang perempuan laki-laki akan bersusah payah kerja, Iya, yang perempuan perempuan sakit susah bersalin, yang ular akan apa Mematuk berjalan dengan tumit. perutnya, Iya. gitu-gitu. Nah, Yang itu ular dibandingkan dikutuk. ya waktu kok kalau di Al-Quran dan Allah menerima taubatnya Masya katanya gitu. Allah, Dia lihat ya. bedanya kok Ya. kok di sini Allah baik banget ya gitu. Terus dia bilang kalau bahtera Nabi Nuh itu kalau di Alkitab kan dibilang ketemu di Gunung Ararat. Ya. Ya apa mendaratnya di Gunung Ararat gitu kan. Ya. Kalau yang di Di Quran. Al-Quran kan di Mount Judi kata di Mount Bukit Judi. Judi. Di sainsnya ketemunya di Mount Judi. Kok yang sesuai sama sains yang Al-Quran gitu. Waktu awal-awal kok dia waktu belum ikut saya Islam Masya ya. Allah banget ya. Dia itu browsing jumlah apa agama yang paling besar di dunia tuh apa, di Indonesia tuh apa, dia gitu. Terus nggak tahu logikanya tuh kemana nanti kalau arahnya gitu. Mami tahu nggak jumlah yang gede? Kenapa nak nyari itu? Nggak apa-apa, cuma mau cari aja. Dia gitu. Yang kayak gitu-gitu ya alhamdulillahnya ya. Banyak hal yang saya yang malah ditegur, yang belajarnya dari dia. Itu. Gitu? Yang ya Contohnya? banyak kok. Pokoknya saya sering salah. Dia nggak mau kasih contoh nih. Dia nggak mau kasih contoh nih. banyak kok. Yang seingat saya ya, terlalu banyak. Terlalu banyak dikoreksi. Salah satu. Iya, salah satu dan masih dilanggar lagi sekarang. Dia pernah nemuin saya kalau mau sharing di mana gitu kan. Di Cibubur kayaknya, di Masjid Darussalam. Oh, Darussalam. Ya. Saya pernah ngajak dia ke situ kok. Terus habis itu
mau turun kan saya touch up nih. Pakai bedak, pakai lipstick, parfum. Dia liatin saya aja. Terus kan, Umi, kamu make up, ya, kamu pakai parfum, iya. Umi, kan kita nggak pergi sama Abi, kata dia gitu kan. Ngapain Umi dandan? Umi nggak tahu, kalau nggak tahu sih. Terus Umi tetap lakuin. Iya, maaf ya nak. Udah, tepuk jejak. Udah, terus nanti emang enak. Iya, ada yang gitu-gitu kok. Terus ada apa ya, dia ajarin yang sunah-sunah kan, kebetulan sekolahnya ajarin yang sunah-sunah itu. Terus yang saya kan cuman apa lakuin yang biasanya itu kan. Terus dia koreksi-koreksi lah. Gerakan sholat, bacaan. Terus ya sunah-sunahnya itulah kok. Terus Umi harusnya sunahnya gini gitu-gitu. Kalau udah selesai baca Al-Quran kan kita bisa sadaqallahul-azim. Dia bilang, bukan itu surnya yang kayak kafaratul majelis gitu, gitu-gitu. Jadi ya belajarnya dari mereka. Keren banget ya. Calon ini calon ngalahin mamanya ini, ilmu agamanya ini. Mudah-mudahan istiqomah ya kok. Amin. Iya, itu. Kadang kita yang takut kok. Maksudnya bapaknya juga bilang, "Duh, pelan-pelan." Takutnya terlalu zoom gitu kan. Itu kan kita takut ya. Jadi itu sih udah. Berarti sekarang kelas berapa yang paling besar? Sekarang kelas 8 kok. 8. Yang anak saya kelas 8. Yang kedua kelas 6. 6. Kelas 3. Yang kecil kelas 3. Iya. Kalau dari suami tadi umur 19. Berarti udah 17. lulus SMA. Udah lagi kuliah. 19, 17 sama barengan sama anak saya yang kelas 8. Yang satu lagi barengan sama anak saya yang paling kecil. Jadi punya 2 pasang kembar. Oke. Mudah-mudahan semuanya ya aku ya. Masya Allah. Amin, insya Allah. Terus kayaknya mau denger yang ini nih. Iya, ya, makanya sebentar nih habis Dokter Ica sekarang tinggal menjaga keharmonisan keluarga berarti kan. Alhamdulillah dengan aturan Islam, insya Allah sakinah, mawaddah, warahmah. Alhamdulillah. Amin. Tinggal kita tunggu yang belum nikah nih satu. Iya. Cariin dong. Cari. Kan kita nggak tahu kan. Iya. Banyak relasi Betul, kan. betul. Iya. Kali aja kan ada. Kali aja ketemu di pusatnya ya. Iya benar. Ngomong-ngomong, Bu, Dokter Ica, waktu habis masuk Islam turun berapa kilo? Apa naik? Waktu itu saya turun dulu kok. Berapa kilo? Turun banyak 10 kiloan ada. Oh sama ternyata. Gue baru bandingin dia nih. Ini 10 kilo Iya, nih. 10 kiloan ada. Tapi habis kawin Oke. naiknya juga lebih dari 10 kilo. Lain dong kan 7 anak ya. Ini tadi sisa makanan yang dihabiskan makin banyak kok. Oh iya benar. Kalau ini sekarang kemarin turun berapa? 10 kilo. Target berapa kilo? Masih banyak. Oh iya. Tapi kan happy aja ya dong. Yang penting di dalamnya. Ya yang penting. Nah terus ini udah ketemu nih. Ini namanya kadarullah nih. Ya. Iya beneran. Gua nggak sengaja ngundang Dokter Ica buat ketemu lu nggak. Ini kadarullah bener, diizinin Allah lu ketemu Dokter Ica hari ini. Nah silakan deh ngobrol deh. Gua mau sebat dulu ya. Gimana Dok? Sini aja kok. Sini aja sih. Yaudah, sekarang lu kan mau berangkat umroh nih, Masya Allah. Oh ya, lu Masya Allah. terima kasih dulu nih. Oh iya. Sama yang Tapi bahasa. Kan udah kemarin. udah, ya Hamba sekali Allah. lagi dong. Kan mau Oh iya. berangkat nih. Oh iya. Lapor, sekarang lu ngapain? Lapor Pak. Tadi habis ngapain? Habis vaksin kan? Oh iya, habis. habis vaksin. Hari ini nggak kemarin itu habis paspor. bikin paspor, ya kan? Paspornya kan udah mati, jadi tuh kayak harus bikin baru lagi. Bikin paspor, terus hari ini habis vaksin meningitis sama Widih. polio. Masya Allah banget. Besok, karena aku kan punya asma kan dong, ya kan? Jadi wajib influenza, jadi besok vaksin influenza juga. Lu besok vaksin lagi? Iya, yang influenzanya. Oke. Kirain tadi udah selesai, belum? Belum, besok masih satu lagi. Di Keramat Jati ada atau di tempat lain? Enggak, aku di tempat lain, di tempatku habis semua. Oh. Iya, lagi Nah. habis semua. Sebelum cerita lebih lanjut nih, tadi Dokter Ica ngaku bahwa dia, apa tadi? Dimintain izin sama direktur rumah sakit. Ya, Iya. untuk ngasih nomornya Dokter Ica ke Wilda. Iya, Nah, cuman akunya nggak berani untuk ke direkturku. Kan
kan aku walaupun begini-begini, begajulan begini, ya gue kalau udah sama atasnya gue hormat lah. Oke. Iya kan, gak enak lah misalnya tiba-tiba gini. Dokter, mana nomor teleponnya dokter Ica kan nggak mungkin. Iya. Oh, belum berani. Lewat dokter Iqbal gimana sih lu? Nggak berani juga. Oh, Aku nggak berani. Tipe yang nggak berani. Oke. Nah, sekarang udah ketemu nih. Makanya tadi, dok, minta nomor handphone kan nanti ya. Ini kan sekarang udah ketemu. Iya. Ya udah ngobrol makanya mau nanya apa sama Ica gitu. Deg-degan. Deg-degan. Enggak sih, kemarin tuh sempat dia pasti kasih tau sama. Jadi tuh awalnya tuh yang dikasih tahu sama dokter Gafar tuh, yang videonya dokter tuh. Hasil ya. Ya. Apa yang pas sama Kudun? Bukan, hasil kan yang ya? pertama banget yang Ini hasil itu. Hasil kan? ya. iya itu diceritain segala macam dan aku nonton berkali-kali dan itu meneteskan air mata tau. Sedih Widih. banget tau. Widih. Bagaimana perjuangannya dokter Ica kan. Tapi kan dia nggak sampai sobek pipinya. Hitam doang. Hitam doang. Kayak pakai eyeshadow. Ya itu kan bisa pakai body painting ya Pak. Susah kalau cewek ngomongin kosmetik. Iya. Ini juga kosmetik kok, Oh, cuma iya, dia hilang-hilang. Iya, terus? Iya dan benar-benar maksud aku gimana sih ya? Itu kan tadi kan sempat tuh dokter bilang heboh di tempat kerja, heboh di keluarga. Bagus ya? Iya. Terus? Iya kok. Makasih. Seru ya. Tahu heboh kalau sama dia. Itu hebohnya gimana sih, Dok, di sana itu? Jadi tahu lah ya kan kalau kita keluarganya apalagi mantan suami aku itu Iya, waktu itu iya. dia pendeta muda gitu. Oh, iya, PDM. PDM. Terus mertua itu kayak penginjil ya, aktivis Oke. gereja gitu. Oke. Udah S2 teologi juga Oh. gitu-gitu. Nah, saya ngajar sekolah minggu, terus dampingin kalau suami pendeta sama, pasti guru kita sekolah juga minggu kan juga guru sekolah minggu nih. kalau suami pendeta kan juga kita ikutin Iya. bantu konseling, Iya, anak muda, iya. pranikah, Betul, gitu-gitu kan. Karena gitu. PDM kan. Oh ya, Iya. buat yang belum tahu, dulu Dokter Ica dari apa? GBI. Iya, GBI. Kalau Wilda dari HKBP. AKBP. KBP, iya. GSJJ kan Iya, sedang kalau itu kan jalan-jalan setelah. juga, iya. Setelah. Sama-sama mantan guru sekolah minggu berarti ya? dulu ya? Iya, makanya waktu Tapi nonton Ica dulu podcast- pernah sekolah Alkitab setahun gitu? Enggak, Kalau di GB beda. kalau Oh. yang sekolah kita waktu itu mantan suami sama mertua gitu. Kalau pendeta muda berarti belum jadi gembala? Gembala anak muda. Oh, gembala anak tapi anak muda. Khusus Tapi untuk pegang jemaat- anak muda. Tapi Iya. jemaat umumnya belum? Itu sih kadang campur sama orang dewasa juga, Oke. kayak masih ngerintis gitu kok. Iya, iya, iya. Beda kalau misalnya di GBI itu setahu aku Masih muda juga masih. bukan kalau untuk sekolah guru sekolah minggu hanya pengen ikut pelatihan 2 bulan 3 bulan ya kan ya kan Dulu lo pernah GBI lihat? apa, Cak? Eh, banyak loh waktu Enggak, itu. GBI-nya Pernah yang GBI. pernah di Pamulang. Enggak, maksudnya belakangnya kan biasanya ada Betani, ada Tiberias. Gereja Betani, Betel. Betani pernah. Oh, Betani pernah. juga yang kalau yang GBI kan Betel ya. Heeh. Betani doang kan ada juga. Iya. Oh, berarti JKI pernah jadi anak, berarti jadi jemaatnya Insinyur Niko berarti? Pernah, Oke. Tiberias ya. Ah, betul. Niko bukan Niko itu Di Tiberias. Betani kalau Iya. Tiberias itu Pariaji. Oh, Pak Pariaji ya. Iya. Oh iya ya, Deng. Iya, Pak Pariaji. Ya bener. Ini yang masih hangat lebih Masih ingat. hangat. Tadi Ini pegang masih hangat. sebelum podcast. Tadi ngobrol sama siapa tadi? Nak tulang. Nantulang. Oh, nan tulang. Bibi. Bibi. Terus Yes. Jadi tadi sebelumnya tuh nyokap nelfon kan. oh. Nyokap nelfon. Butet, itu nantulangmu kirim sesuatu ke grup. Coba kau lihat dulu, mama nggak sanggup melihatnya. Udah Apa? mau pingsan aku kan kayak gitu. Video itu kok yang setelah mualafnya pakai jilbab gue, yang gue nangis-nangis gitu kan. Terus Viral ya soal. wah, Kita waktu ke Morowali Utara, pas besoknya Musadat Masal itu, malamnya di tenda, pakai Starlink-nya Dr. Iqbal, kita nobar tuh, Asya. nobar di atas gunung tuh kan. Wah. Kan Dr. Iqbal kan bawa Dr. Hadi kan. iya. Dr. Hadi tuh depan layar tuh enggak bergeming tuh begini. Oh, ketahuan. Iya Oh, tadi terus? terus akhirnya ya
Aku bilang kalau memang keluarga besar sudah tahu keluarga besar mama. Jadi kan keluarga besar mama itu kan mayoritas nonis kan. Nah, yuk bukan mayoritas, semuanya lah ya. Semuanya nonis. Jadi mereka shock. Ya wajar sih sebenarnya. Mereka kaget. Seorang Wilda, seorang Butet yang notabene guru sekolah minggu, yang aktif di adat. Kan aku aktif banget di adat kan. Yang kalau kemana-mana nemenin mama gitu. Seluruh semua saudara seantero jagat raya taunya ya Butet gitu kan, Wilda gitu. Nah, kaget, shock, dia nggak nyangka. Ya nggak apa-apa sih sebenarnya, wajar, namanya juga masih awal ya, masih shock gitu. Udah, itu nanti. Tapi sama mama sekarang udah baik? Oh udah dong. Itu yang penting siapa, ya. Dokter Ica juga sama mama juga udah baik? Alhamdulillah, iya. Alhamdulillah. Udah. Bahkan udah kembali ke rutinitas tiap hari telepon dia. Alhamdulillah. Ya, aku kan memang punya kebiasaan kalau jalan-jalan kemana-mana kan sehari bisa 10 kali kan telepon mama. Kalau jalan kemanapun, kayak waktu kemarin ke Jogja, ke Bali, itu punya rutinitas video, sleep call-nya sama mama. Karena dia tuh kan gak bisa tidur kalau aku nggak teleponan sama dia. Dia tuh Sehari nggak, 10 kali? iya, Sweet banget. serius. Amat. Hah? Sekarang berapa kali sehari? Sama, jadi kembali ke semula lagi. Oh, udah kembali? Kembali semula. Wih, Gitu. Kalau jalan-jalan kayak kemarin, wow jalan-jalan kemanapun, itu bisa sehari bisa 10 kali, 12 kali, bahkan bisa sampai. Jadi tuh nyokap itu kan nggak bisa tipe orang yang nggak bisa tidur kalau nggak ada aku. Itu bener-bener parah. Jadi aku kalau nginep di rumah sakit, aku tunggu dia denger suara ngoroknya dia dulu, baru kematiin telepon. Sampai begitu? Sampai begitu. Sekarang udah mulai gitu lagi? Sudah mulai begitu lagi. Sejak kapan? Udah seminggu terakhir inilah. Wih, keren. Tapi ini mohon maaf. Jadi keluarga besar sekarang udah tahu. Udah tahu. Mereka ke mamanya Wilda gimana posisinya, neken atau bagaimana? Oh tidak sih, mereka tidak ada yang menekan. Mereka tidak ada yang menekan, cuma mereka kayak kasihan lah ya tante ini gitu. Si Butet yang diharapkan selama ini menjadi panutan dalam kekristenan gitu kan, karena kan bagi mereka tahu aku pintar berkhotbah, mereka tahu aku pintar berdoa, aku guru sekolah minggu gitu, tapi malah aku yang lari. Malah sekarang jadi pengikut Yesus ya? Iya. Oh iya. Aku nonton. Dulu tuh awal datang sini ditanya, lu pengikut Yesus, pengikut Paulus? Pengikut Yesus lah. Belakangan iya pengikut Paulus. Gitu. Jadi ya sangat disayangkan aja, tapi ya wajar sih nggak apa-apa. Ya si mama tuh ya gitulah, agak kasihan sih sebenarnya. Kasihan banget kalau dia, karena satu daerah rumah juga tuh lagi ngegituin dia juga kan, menghujat dia sampai mengeluarkan kalimat-kalimat yang tidak enak ke dia juga. Kasihan sih sebenarnya, kasihan banget gitu. Tapi makanya aku bilang, ya mama pasti kuat gitu. Udah nggak usah didengerin lah omongan orang, gitu kan. Jadi kita tahu nih bagaimana orang, maksudnya kalau kondisi kayak gini kan kita tahu nih sikap aslinya mereka, karakter mereka kan kayak apa. Gitu. Iya, jadi gara-gara kau lah Ted, mama jadi benci sama si ini. Jadi sebelahku kan dia gitu. Ya udah mah nggak apa-apa. Nanti juga baik lagi kok, gue bilang. Namanya juga di perbestian kan, nggak mungkin nggak dibalik lagi kan. Terus tapi abang atau kakak-kakaknya Wilda sama Wilda sekarang gimana? Sudah membaik. Jadi kalau mereka tuh lebih tidak membahas. Oke. Jadi kalau di rumah tuh gini, kalau aku udah pulang, mereka semua langsung naik ke atas. Aku kayak punya me time berdua sama mama. Oke. Di kamar. Dia tuh manja banget Dok, parah. Mamanya Wilda, manjanya ke Wilda? Iya. Waduh. Beruntung itu ya. Iya. Itu beruntung loh itu loh. Iya benar, Iya itu sih. keberuntungan Nggak Wilda. semua Nggak bisa, semua ya. orang tua begitu. Aduh, dia tuh bisa jam 12 malam kalau nginep nih di rumah. Dulu ya kalau tidur bareng. Jadi jam 12 malam jam 1, dia tuh nyari tangan aku. Jadi harus megang tangan. Begini, kalau nggak begini. Terus? Harus, itu jam 12 jam 1, itu ritualnya dia. Baru dia tidur nyenyak. Sekarang gimana? Gitu, makanya jadi aku telepon sampai malam banget, sampai dia dengar suara ngorok.
baru Hmm. gitu. Manja banget beneran, makanya Enggak, berarti hubungan dia sama mamanya tuh kuat Deket banget banget, ya. iya. Hubungan iya. batinnya. Makanya kata kakak sampai semua makanya mak pas si Butet datang kami nggak mau ganggu mama sama si Butet karena oke. kayak kalian tuh kayak puas-puasin aja lah. Waduh. Pengertian. Keren ya. Iya. Kan dia kan sekarang posisinya kan memang sedang tidak tinggal di rumahnya. Iya. Saya bilang walaupun tidak tinggal di rumah, saya suruh malah, gue yang suruh kan. Iya. Tiap minggu harus pulang, tengok mamanya, nginep semalam di rumah, berangkat kerja dari rumah hari Senin gitu kan, Iya. harus gitu. Sabtu Minggu di sana. Minggunya aja, minggu. Karena kalau Sabtu banyak banget kan. Sabtu kan aku masih kerja kan. Oh iya. Iya, masih kerja sampai sore. Terus aku beres-beres dulu lah gitu kan buat kan ditinggal gitu. Jadi biar rapi baru nanti buat minggunya gitu. Dan aku juga kan butuh me time juga kan Oh, dong. Iya. Iya. Mau akikah. Mau akikah nih, Masya Allah nih. Masya Allah. Kapan enggak akikah? 24. Asik akikah, Masya Allah. Besok Sabtu ya? Oh, Iya, insya Allah. Tahu nggak akikah? Biar ikut siapa? Hah? Ikut siapa? Akikah. Ikut Yesus lah. Ikut Yesus. Dia baru tahu guru sekolah minggu ternyata di Bible Yesus akikah. Baru tahu. Aku taunya cuma sunat doang. Berusia 8 hari. Nah, ini kalau mau berangkat umroh nih, Dokter Ica udah pernah umroh, tanya dong di sana gimana. Iya. Ah. Tadi kan mesti mau nanya yang tadi. belum tadi Oh, belum iya, iya. kejawab Ih, ya. parah Iya, banget. iya, iya. Iya, iya, iya. Tadi gue cepat. Ngusir host. Ngusir host. Ya sopan. Terus, Kayak udah bisa jadi host. udah. Ini bentar lagi nih panggil masjid nih. Aku kan mantan MC. Oh iya. Ah, itu. Iya, Nggak mantan lah kalau Ini MC kalau bisa terus ya. kalau dia belajar cepat, belajar serius aja tentang Islam. Cepet ini tadi panggil masjid bentar. Ayo tadi mau nanya itu yang tadi soal kan tadi di tempat kerja huru haranya tuh gimana dar-dornya dan merespon mereka tuh seperti apa? Iya, jadi kalau waktu saat itu kan Ujanica udah posisinya udah punya anak gitu-gitu ya. Jadi kadang yang keluarga sih, yang ke anak-anak yang tadi Ica khawatirin justru lebih takut dipisahin dari anak-anak. Kalau responnya orang kantor atau apa atau keluarga besar lain itu gimana seperti tadi Wilda alamin juga, Ica malah nggak terlalu pusing, nggak ambil pusing gitu ya. Waktu itu malah kepikirannya cuma ya Allah, ini anak-anak gimana gitu, mau ikut Ica masih belum jelas, nanti akan ngapa-ngapain tuh kan nggak tahu ya. Kok waktu saat itu kan gelap ya, kita mau ngapain-ngapain tuh nggak tahu gitu kan. Tapi anak-anak itu masa mau dipica teng-teng gitu kan. Gitulah waktu dulu galaunya kayak gitu. Sampai Ica dapat ayat waktu itu Quran surat Saba kok ayat 37. Dan bukanlah hartamu dan anak-anakmu yang mendekatkan engkau pada kami gitu. Tetapi orang-orang yang beriman yang melakukan kebajikan yang akan mendapat balasan gitu kan, yaitu surga gitu. Nah, apa itu sih jadi kekuatan Ica waktu itu. Jadi ya udahlah, terus Ica ingat juga kan ada yang Al-Baqarah itu yang Allah nggak akan memberi ujian melebihi kekuatan kita ya kok. Gue pikir ya udahlah, kan Allah maha segalanya, Allah yang punya semuanya, Allah yang maha mengembalikan. Kalaupun anak-anak Ica diambil gitu, ya Allah sanggup mengembalikan. Kalaupun enggak, insya Allah Allah tuh udah lebih dari cukup buat Ica gitu kan. Sampai waktu itu kalau mantan suami kan ngancamnya itu emang mau bunuh. Saya rela masuk penjara karena bunuh kamu daripada anak-anak tahu mamanya masuk Islam. Waktu itu gitu, terus meningkat. Saya juga akan bunuh anak-anak gitu. Dari situ Ica agak goyang. Waktu bunuh Ica aja, Ica masih dalam hati. Tapi kan aku nggak balas. Dalam hati itu cuma zikir dong, terus itu doa. Cuma bisa 3. Istighfar, doa Nabi Yunus, doa Nabi Ibrahim, itu doang. Terus habis itu udah kayak gitu, alhamdulillah sedetik pun sampai hari ini lah ya, waktu guru hara itu
nggak pernah dipisahin dari anak-anak. Mungkin ya tadi ya Allah tahu, walaupun Ica bilang nggak apa-apa deh hilang anak-anak. Mungkin Allah tahu, kamu nanti kalau nggak ada anak-anak gila apa gitu kali. Gitu ya kalau kali ya. Jadi alhamdulillah waktu kita kayak ikhlasin gitu, malah sama Allah. Malah dideketin. Ica pikir kan ya bro, nanti kan katanya kalau kehilangan sesuatu karena Allah, Allah akan ganti lebih baik gini. Tapi ternyata itu gitu. Tapi enggak, maksudnya kayak di tempat kerja tuh nggak ada, maksudnya kayak tidak ada diskriminatif. Enggak sih, lebih ke apa namanya? Karena kita udah dewasa kali ya kan di tempat kerja gitu ya kok kayaknya itu urusan pribadi gitu, lebih nggak ke ini. Ya kadang-kadang aja kayak waktu papa saya nggak lama setelah itu kan meninggal. Itu sempat ada awal-awalnya tuh kayak disalahin, ini kalau nggak Ica kayak gini mungkin papa umurnya lebih panjang. Bisa gitu begitu bisa. Terus abis itu ketemu teman-teman lama dulu gitu-gitu. Ica dipegang-pegang gini. Kasihan sekali sih kamu. Kenapa? Kok gini, kok kamu kan dulu guru sekolah minggu anak aku yang gitu-gitu ya. Gitu kan kok. Jemaat. Iya gitu-gitu. Terus teman-temannya gereja, papa, mama gitu. Terus habis itu saudara, keluarga gitu. Terus dalam hati Ica, Ica senyum aja sih, nggak ada balas, nggak ada apa gitu ya. Cuman bilang, cuman dalam hati Ica bilang, kenapa kasihan sama aku ya? Gitu. Orang juga gue yang kasihan sama lu gitu ya. Gitu, cuman gitu doang kok gitu. Gitu sih lebih ke, jadi ya mau mereka ya tadi kan memang berhak kaget, berhak mungkin kecewa gitu kan, nggak nyangka gitu kan. Tapi ya udah gitu. Bahkan yang sampai mantan suami aja kan udah yang paling tingginya lah ya istilahnya kok di dalam waktu saat itu ya posisinya aja kan ya udah nanti kan di akhirat nanti kan urusannya masing-masing gitu kan. Gitu. Tapi di kantor dulu nggak pernah dipindahin ke bagian lain gitu. Alhamdulillah waktu itu malah ini ada yang dipindahin ya. Tapi ada good news loh. Ada good news. Apa? Hari ini tadi aku dikasih tahu sama atasan aku yang baru. Balik lagi. Dibilang gini, ada pesan dari orang spesialnya Dokter Iqbal. Apa? Dipesankan Wilda harus kembali ke Kode Bedah. Widih, berarti nyium nanah lagi dong. Seneng banget. Aku suka banget dengan wangi nanah. Jus alpukat. Jus alpukat gitu. Campur strawberry. Berarti Dokter Ica mah dulu berarti di kantor nggak terlalu bagaimana lah ya? Alhamdulillahnya malah ukhuwah Islamiyahnya berasa banget kok. Iya, waktu saat itu kan itu Sudin kes Jakarta Barat kan posisinya di kantor wali kota Jakarta Barat kok. Dulu waktu Ica yang ngumpet-ngumpet segala macam masih proses hukum, masih dikejar-kejar, dicari-cari itu. Yang ngelindungin Ica tuh segedung wali kota Jakarta Barat, bukan kesehatannya doang. Jadi pamdal-pamdal yang dari tempatnya Seko apa segala macam itu udah ngamanin Ica lewat jalur khusus perginya, pulangnya, pakai helm, pakai kacamata untuk menyelamatkan gitu waktu Ica lagi dicari-cari itu. Terus tapi, pulangnya kan ke Uma Iren. Ada satu pertanyaan gue sebenarnya sih. Iya. Dulu waktu diterima karyawan di situ, sebagai orang Chinese, kerja di Sudin gitu. Dulu waktu ngelamar ke situ tuh ceritanya gimana sih? Kok orang Chinese kok malah pengen kerja jadi pegawai negeri gitu? Oh, nggak kebayang sih kok. Jadi Sarah bagaimana? nemenin teman. Jadi Ica dulu sempat kerja di beberapa klinik, terus termasuk di dokter perusahaan di Indosemen Duku Atas itu. Nah, salah satu dokter di situ, teman Ica seangkatan waktu kuliah, dia disuruh orang tuanya PNS. Ica malah nggak tahu ada PNS itu. Terus dia malas tuh sebenarnya, cuman orang tuanya suruh temenin gue ya. Yang belajar dia. Ica nggak belajar, tapi ikut tes bareng di GBK waktu itu, tes PNS-nya. Beliau waiting list cadangan, Ica keterima. Malah Ica diterima. Ya udah, mungkin jalurnya begitu. Karena jarang loh. Iya, jarang banget loh. Enggak jarang gitu orang Chinese pengen jadi PNS itu loh. Kayaknya budaya dari keluarganya itu udah nggak mengharapkan mereka jadi PNS gitu. Mungkin di Chinese bukan Chinese, di pribumi bukan pribumi gitu. Jadinya ini. Tapi ketika seorang Chinese masuk Islam,
terus ada masalah, malah yang ngelindungin satu gedung. Satu gedung kok. Masya Allah. Terus Ica itu kan di alumni SMA Tarnus ya kok, di Magelang. Masuk grup alumni gitu-gitu, angkatan gitu kan. Tapi Ica tuh penyimak doang, jarang Terus? komen, jarang ini. Terus? Tapi di saat kejadian itu, Iya. yang orang nomor satu ngirimin Babinsa, ngirimin tadi mobil-mobil yang buat mobilnya Intel, mobilnya apa segala macam buat ngelindungin Ica tuh teman-teman Malah mereka. SMA. Iya, yang habis Ica dipukulin segala macam, yang datang pertama kali tadinya mau ngeliat CCTV tapi ternyata CCTV-nya udah diambil gitu-gitu. Oke. Itu teman Ica SMA. Masya Allah. Bahkan kakak kelas yang kan Ica angkatan 10, angkatan 3 Ica nggak pernah ketemu angkatan 3 ya. Abang yang Kapolres Jakarta Barat gitu-gitu, itu nolongin Ica. Masya Allah. Padahal nggak pernah ketemu gitu. Iya. Itu karena apa ya? Rasanya gini, kalau orang udah Islam, itu udah bukan teman lagi. Udah Saudara. keluarga, Iya. iya. Betul. Saudara. Betul, betul. Nih, Ya abis itu saudara gua nih sekarang nih. Nah, makanya. Dulu yang nemenin Masya aku ke Allah. podcastnya kok Dondi yang pertama kali kemarin kan Hah? netizen ya kok. Aku Iya. bilang, aku temenin netizen kok. Aku bilang gitu. Masya Allah. Berteman lah sekarang. Ya, ya. Jadi semua pengalaman itu sebenarnya menunjukkan bahwa sesama Muslim adalah saudara. Iya. Itu. Karena yang menyatukan menjadi saudara itu karena imannya. Tapi aku ngerasain banget sih. Justru tuh kayak sekarang jadi pemeluk Islam tuh di tempat rumah sakit tuh setelah huru hara kemarin kan dipindahin segala macam. Teman-teman Muslimku tuh di sana tuh, saudara-saudara Muslim di sana tuh kayak gak usah takut Will, kita ada gitu. Sampai ada salah satu dokter anestesi di tempat ini. Lo tenang aja Dut, kalau misalnya mereka macam-macam, gue turunin, gue kan ketua majelis taklim daerah tempat gue, Widih. gue turunin orang-orang itu. Itu yang satu. Lo tenang Dut, pokoknya kita kerahkan. Ini sini kan dekat apa namanya, kan di situ kan kampung Islam kan, agak Condet kan. Tenang Dut, gue ormas sini, lo tenang aja Dut. Widih, gue hormat Pak. Belum ada ya dokter Iqbal ya? Belum dokter Iqbal ya? Belum dokter Iqbal kan? Kalau udah dokter Iqbal juga, Kalau udah. dokter Iqbal udah turun kaki, turun tangan. Turun tangan, udah. Ajar. Enggak lah, tapi kan kita Al-Quran, bukan. apa kan Iya. kerudung waktu dulu kok semua dikasih. Ini dari istri Ini kok dapat Dondi. berapa kerudung? Dari istri. Nah, kan? 40 udah coba. udah. Kayak nih ya, wah, 40 jilbab. 13 mukena. Nah, Itu gimana? Gue bingung. tadi tahu Wilda ada, saya nggak bawa apa-apa lagi nih hari Iya. ini. Tapi ya apa namanya, dia sebelum masuk Islam dia sudah beli apa mukena Iya. buat ditaruh di musola rumah sakit Bukan coba. di rumah sholat, tapi aku kan tipe orang yang ribet, maksudnya aku nggak mau ribet kan dok, ya kan. Teman-teman Muslim tuh, ada mukena nggak? Ada sejadah nggak? Kan aku paling nggak suka tuh kayak gitu-gitu kerja atau aku langsung minta tolong sama temanku, ayo kita ke PGC, beli mukena sama sejadah. Udah nyedain buat orang, udah dapat pahala belum itu? Iya makanya. Tiap pentul sama peniti itu tuh selalu sediain. Masya Allah. Mungkin sekitar 4-5 tahun sebelum dia sadar dia udah Islam sebenarnya. Kristal Karena aku pengen banget umroh. Tuh, lihat tuh. malah nggak ke Israel. Jadi ada satu temanku si Umi itu, dia kan umroh tiap tahun. Masya Allah. Dia Desember kemarin umroh sama anak-anaknya, sekarang dia lagi umroh nih sama istri, sama suaminya berdua. Itu tiap tahun juga gue minta ikut. Nih, gimana caranya gue biar bisa ikut umroh? Oh, gampang lah. Sadar ya. Gak bisa Kak Wil, Kak Wil harus syahadat dulu. Gak bisa juga gue. Gimana caranya? Tahu sih, cuman belum. Ya berarti sebelum sadar dia sebenarnya udah Islam. Kristal. Setelah sadar baru Islam gitu. Ya kan tahu Al-Fatihah juga dari kecil. Tuh, lihat tuh. Ya, Semuanya alhamdulillah lah ya berarti. Iya. Jadi mungkin sebenarnya kayak dia lebih heboh, tapi kan dia belum nikah. Iya. Iya. Belum ada ancaman kayak Dokter Ica. Betul. Iya. Dokter Ica dia hebatnya ada apa?
hebohnya tuh dari dalam keluarga. Iya. Gitu. Tapi ya itu sih alhamdulillahnya kok, kan mungkin kalau sampai hari ini ada teman-teman kita mualaf yang masih ya kok masih bergumul dengan itu. Aku kemarin dikasih agak cepet lah Iya. untuk apa tenang-tenangnya Iya, itu iya, sama iya. keluarga. Ini kayak Mbak Wilda kan tadi kayak udah teleponan udah Udah kan tadi kan? kayak gitu kan. Itu alhamdulillah sih itu. Udah denger kan tadi kan dia ngobrol sama mamanya ya? Iya. Gitu. Memang nggak melebihi kemampuan kita. Iya benar. Jadi cerita mualaf memang beda-beda. Ada yang kayak Wilda begini, ada yang kayak Dokter Ica, tapi ada juga yang sampai dipasung. Iya. Iya. Ada yang sampai dipasung. Iya. Ketika dilepas nggak bisa berdiri, saking Udah lamanya kelamaan dipasung. Iya, ada juga yang begitu. Ya macam-macam lah ceritanya lah. Ada juga yang nggak sampai kenapa-napa. Gua termasuk yang kenapa-napa dong. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu suatu Tapi, keberkahan juga. tapi kan juga harus pisah sama keluarga. Iya. Tuh yang begitu. Oke, jadi ceritanya mau umroh. Iya. Mau doa apa aja dong? Cerita dong, mau doa apa aja. Udah di list nih. Pokoknya kalau Ada bukunya. enggak, ntar dulu kalau nama gua nggak ada, gua nggak jadi tayang nih. Nggak gitu juga kali. Ih, ngarep ya. Kayaknya paling atas ya. Kan nggak Paling punya dosa ya. Lagi nggak punya dosa nih. Iya. Tapi ngarep ya. Nggak usah nomor 1 lah. Nggak usah nomor Nggak satu. usah nomor 1 harus nyokap lu. Nah, Ah. Yang pasti, yang pertama gue pengen banget seluruh keluarga itu menerima gue dengan sudah memeluk Islam. Itu karena di keluarga nyokap yang lebih berat kan. Iya, itu berat banget. Itu tantangan tembok terbesar itu. Yang kedua itu gue pengen banget. Aku pengen banget. Jadi aku tuh sudah berapa kali punya hopeless lah terhadap kepernikahan. Ya. Sampai satu ketika kemarin itu ada yang menyadarkan aku, Nut, lu harus nikah karena gini itu dikasih tahu lah ayatnya gini gitu kan. Terus akhirnya oh ya sudah, jadi berniat kembali untuk menyempurnakan separuh agama. gitu kan, pengen menikah gitu. Tapi kan pernikahan itu bukan semata-mata wajib punya anak ya gitu kan, tapi setidaknya untuk menemani seumur hidup gitu. Kok Doni banyak kayak kenalnya. Aku nanya Lagi-lagi nyari. nanya lagi perjodohan nyari. aja ke Kok Doni kok. Gitu. Itu lalu baru ya kayak Kodondi, Dokter Iqbal, orang-orang yang mendukung aku ya, yang support aku itu, aduh, thank you. Nyokap. Iya. Nomor 1 doain Itu nyokap pasti, dulu. itu sudah pasti. Itu maksudnya kalau nyokap, keluarga kayak kakak-kakak gue, abang-abang gue, itu sudah menjadi adalah pokok doa ya. Udah menjadi pokok doa yang terutama sih sebenarnya. Cuman kan kalau untuk yang lainnya kan juga kita harus, siapa sih yang support kita juga harus doain. Iya. Gua nomor terakhir nggak apa-apa. Yang penting nyokap nomor 1. Iya. Kalau itu kan nggak usah kalau itu mah nggak usah dibilangin. Padahal gua udah pentung sama nyokap dia loh. Serius kan? Serius kan? Serius. Pas malam itu dia di macam-macam ya. Pas hari itu kejadian, dia WA ke gua, "Kok jemput." Udah kok nggak ngomong apa-apa lagi, langsung ambil kunci mobil langsung berangkat. Sampai di rumah dia, yang keluar kakaknya. "Oh ini biang keroknya," kata gitu. Biang kerok. Maksudnya gimana biang kerok begitu kan? "Ini gara-gara kamu yang Islamin Wilda." Loh, dia datang sendiri ke tempat saya, dianterin sama Dokter Iqbal. Dan saya udah nanya, "Kamu masuk Islam kemauan sendiri atau ada yang maksa?" Dia bilang kemauan sendiri. "Gimana biang kerok?" Mamanya keluar. "Pergi lu," katanya, pegang tongkat. "Pergi lu, gua bunuh lu," katanya gitu mamanya. Gua diam aja, kalau dipukul tongkat sama mamanya dia mah gua diam aja. Cuman akhirnya kata kakaknya dia belum cerita kenapa masuk Islam. Karena kan posisinya itu kenapa aku belum cerita, mau diceritakan juga belum, maksudnya posisinya kan masih chaos ya. Kalau kayak gini-gini kan udah tenang, udah bisa diceritakan. Buktinya kan kayak kemarin sampai kapanpun tetap, sampai maut memisahkan pun sudah tetap masih memeluk Islam. Dan kemarin juga nyokap berdrama kembali. Itu tiap hari tuh punya cerita baru pokoknya. Jadi yang kemarin itu kan kok gitu, dan aku menjelaskan lagi di WhatsApp, aku bilang, "Ma, di sini tidak ada yang didoktrin gitu. Udah, mau usah dengerin lagi perkataan orang," aku bilang.
ya tidak ada doktrin dokter Kodoni maupun dokter Iqbal, karena gue yang datang sendiri ke mereka gitu. Kan kalau kayak gini sudah tenang kan dia udah bisa menerima kan. Gitu. Wah ini lucu banget ya, pokoknya menggemaskan. Ya kita sih maklum ya, namanya orang tua Iya. ya. Mana ada sih orang tua bisa langsung terima begitu ketika ada anak yang pindah. Makanya gue juga menerima kondisi dia seperti itu, sakitnya dia, sedihnya dia, merasa terkhianati kan, ngerti kok posisinya. Nah kalau dulu mamanya Dokter Ica gimana dulu? Abis ngumpet-ngumpet itu, ketemu pertama kalinya kan Ica nginep yang 3 bulan di rumah Umi Ireng, pondok pesantren Mu'alafah di Sentul. Nah, jadi PP Sentul Jakarta kerja. Tiap hari itu ya? Sambil proses yang KDRT kan ke polisi, ke Polres Jakarta Barat. Berapa kali nggak ketemu kan sama mereka, selalu disisipin. Sekalinya sama polisinya mungkin jadwalnya diamprokin. Ica kira enggak ya, santai aja jalan. Tau-taunya ada mama sama papa gitu. Tapi begitu lihat mereka, Ica langsung sujud kaki mereka. Ica cium kakinya mama, cium kaki papa. Pas yang papa sama papa Ica diangkat, gitu. Suruh duduk sebelahnya papa, gitu. Iya Ica minta maaf ya, bilang gitu. Sama belum cerita karena kan Ica waktu abis syahadat ya itu Ica berdoa supaya Ica ngasih taunya setelah selesai baca Al-Quran, gitu. Maksudnya kalau ditanya-tanya, paling enggak emang tahu apa tentang Al-Quran gitu, udah pernah baca gitu kan, gitu. Emang doanya waktu itu kayak gitu, makanya kenapa Ica belum ngasih tahu mama papa. Akhirnya pas sudah selesai baca Al-Quran itu, ketahuan mantan suami itu kan, baru yang ketahuan, yang KDRT segala macam, baru akhirnya ke papa mama itu. Di situ sih mereka kayak ya namanya anak ya, lebih ke nyawa ya, nyawa, terus mikirin mungkin cucu juga kan Ica bawa-bawa nggak jelas kemana gitu kan, mungkin khawatirnya di situ. Jadi udah paling terus jadi bercanda-bercanda aja kan, Ica kerudungnya cuman yang langsung jadi itu kan kok. Ya udah nggak apa-apa dia pakai kerudung, tapi yang modis katanya sih, kayak temen aku loh yang kerudungan gini, aku belum bisa, aku bilang gitu aja. Itu mamanya kok? Iya. Tapi yang modis gitu loh, gitu. Kerudungnya yang modis gitu. Aku yang slobok langsung masuk gitu, bergok gitu, langsung gitu. Mama gitu, papa Kristen juga? Iya, papa tapi udah meninggal sekarang. Mama masih ada. Tapi waktu mama pertama kali dengar Ica masuk Islam, mamanya nggak terlalu yang bagaimana berarti? Lebih karena tadi ngelihatnya Ica bonyok sini kan, hitam gitu, lebih ngelihat kasihan, ngelihat kondisi sih. Iya. Bukan karena, jadi udah kayaknya yang agamanya malah udah dikesampingkan, lebih ke keselamatan. Gitu. Terus beda-beda lah ya orang tua. Setelah kan tadi kan Dokter Ica kan bilang sudah mau jalan ke-6 ya. Ini kan aku kan newbie nih ya. Iya. 2 bulan, mau ke 3 bulan. New block on the block ya? Iya, gitu deh. Bukan new kid on the block, new block on the block. Kan masih mu'alafnya baru, dan bukan mu'alaf sih sebenarnya, lebih ke Allah kasih hidayahnya. Aku menjemput hidayahnya lah ya, baru. Gimana sih kan, Dokter Ica kan udah lama nih, gimana sih kesan-kesannya setelah memeluk Islam saat ini? Ini sih, ada nyesel gini, kok baru kemarin ya gitu. Karena banget dulu gitu. Di umur berapa kemarin pas? 36. Oh, oke. 36. Sekarang umur Dokter Ica? 42, mau 42. Oh, berarti kita beda tipis lah ya. Iya. Nah itu sih cuma kalau tahu begini ya gitu kan. Padahal emang bener beda tipis. Iya. Gue 39. Iya. Beneran. Kalau di Cina kan ada kata ciong ya. Nah, tahu kan ciong? Kalau mirip bukan jadi musuhan. Bukan. Ciong itu berlawanan gitu. Iya, berantem mulu. Gua kayaknya ciong sama dia. Terus? Ya jadi gimana sih kesannya? Ya gitu sih, sempat ada ternyata ini ya, maksudnya iya bener, kayak kalau orang nganggapnya Islam tuh kan kayak ada yang menganggap malah ribet, susah gitu ya, banyak aturannya segala macam. Kalau aku ngerasanya malah kayak anak sekolah dikasih kisi-kisi.
Kalau dikasih kisi-kisi kan kita nilainya 90% bisa bagus kan. Ya, ini asal kita belajar kisi-kisinya kan bagus gitu. Saya ngerasanya kalau aturan-aturan itu tuh kayak kisi-kisinya gitu. Jadi yang orang bilang malah aturan itu mungkin jadi berat, malah jadi nikmat gitu. Gitu, yang saya rasain itu. Adik saya juga bilang, ada yang gampang apa yang ribet sih? Yang mau doa aja harus cuci dulu gitu, segala macam, wudu dulu gitu. Gitu kan. Itu sih yang saya rasain gitu. Kan Islam tuh artinya kan selamat ya Pak ya. Jadi asal diikutin ya selamat gitu kan. Dan itu udah sunatullah ya, emang kita dilahirkan fitrahnya kayak gini kan. Kita mencari kebenaran. Kayak di PNS kok kita bikin kebijakan kan kalau di dinas pasti kan dasar hukumnya apa, payungnya apa gitu kan kok. Maksudnya itu udah nalurinya manusia lah ya, fitrahnya manusia selalu cari yang benernya gimana sih gitu kan. Itu sih yang aku rasain, Islam tuh agama yang ilmu. Bukan yang katanya udah imanin aja, percaya aja, enggak. Tapi benar-benar suruh dibaca kayak tadi banyak dikoreksi anak-anak. Aku cuma bilang katanya, tapi anak ini bisa bilang berdasarkan hadis ini gitu ya kan, gitu. Jadi ngerasanya kayak gitu sih. Terus kan kata orang bisa up and down gitu ya, bisa kadang kita imannya lagi kencang lagi enggak. Itu ini nggak tahu ini. Kalau yang bekerja di aku, itu aku menyadarin kalau kita itu diciptakan untuk beribadah kan. Sebenarnya kalau sesuatu diciptakan untuk apa, ya berarti kan dia paling the best-nya saat lagi itu kan, gitu kan. Berarti harusnya aku waktu ibadah tuh nikmat tadi kan. Nah ketika ngerasa sholatnya cuma buat yang penting udah menggugurkan kewajiban gitu ya, nggak kayak menghadirkan Allah lagi, nggak kayak waktu lagi keadaan sempit gitu ya kan, kayaknya gimana banget kalau sholat itu kayak dinantikan, pas udah sholat kayak nikmat banget gitu. Kalau misalnya aku udah gitu ya rasa gitu, biasanya aku banyak ini istighfar, sholat taubat, kayak gitu. Jadi harusnya kalau hati kita bersih ya kok, itu pasti nggak pakai disuruh, nggak pakai berat, ya pasti mau baca Al-Quran, ya pasti mau sholat, nambah-nambahin sunnah lah, apalah gitu sih. Jadi kalau udah lagi kayak gitu biasanya apa nih ya? Mungkin kalau dosa besar kita udah hindarin gitu ya, udah tahu itu nggak boleh gitu. Tapi yang susah tuh yang penyakit hati, yang kita nggak sadar ya kok, ngurusin niat. Nanti kalau mau umroh apalagi gitu ya, itu kok yang aku dulu kira niat itu cuma di awal. Sebelum melakukan, tapi ternyata ngelurusinnya tuh sebelum, pas prosesnya lagi berlangsung, sesudahnya, gitu. Kadang sesudahnya itu, ini pengalaman umroh nih kok. Aku tuh ngerasa lagi mau bersyukur, maksud aku di tawaf wada kok, terakhir mau tawaf wada itu, aku udah selesai semuanya, itu aku duduk sama sebelahku oma-oma. Alhamdulillah ya oma, kita bisa ya ke Hijr Ismail, sholat di situ biasanya kan ditutup itu dibuka. Saya bisa nyium Hajar Aswad. Masya Allah. Itu gitu maksudnya kita tuh lagi menghitung kita bersyukur gitu ya. Rukunnya mani udah ini ya udah. Terus saya nengok ke sebelah, nih kayaknya orang Indonesia nih oma-oma kan. Ibu udah datang dari kapan? Ini saya baru tadi saya di Madinah, baru hari ini sampai Mekah. Orang Indonesia? Iya, orang Medan dia bilang. Orang Medan oma-oma. Terus ibu udah apa aja? Saya udah nyium Hajar Aswad 4 kali. Baru datang nyium Hajar Aswad 4 kali. Kayak saya langsung gitu, kayak sama Allah dibikin nggak boleh puas ya kok, nggak boleh puas. Padahal saya lagi kayak sama si oma yang satunya, kayak saya kira alhamdulillah ya oma ya, nanti kita kesini lagi gitu ya. Kayaknya sekali aja udah bangga banget gitu kan. Baru datang udah 4 kali. Itu aku ini banget kayak itu kata malaikat Nora nih, katanya baru sekali aja katanya. Iya, aduh ya Allah gimana gue lagi. Iya. Masya Allah. Terus kayak Lu di nggak boleh sini cablak doang ya? heboh. Lu di sana nggak boleh cablak lu. Gua tuh noraknya itu gue diem tau. Ih, jangan cablak lu. Ya enggak. Ntar jangan giliran mau masuk Masjidil Haram udah kelihatan Ka'bah. Oh itu Ka'bah tuh. Nora lagi ntar. Enggak, tadi gue begini. Kok nih. udah nggak boleh ini ya katanya HP. Katanya nggak boleh ya. Iya. Bisa doang. Dia perlawanan. Masya Allah, itu nikmat itu ya. Nikmat yang nggak apa namanya ya, nggak bisa digambarin lah. Nah, pengalaman pada saat pertama kali umroh itu gimana sih? Jadi karena aku kan baru pertama kali banget nih nanti nih. Aku mau jujur ya,
kesini tuh jadinya bukan gimana, deg-degan. Ya banget. Terus kan dengar cerita nanti di sana Iya. dosa-dosa kita ya kan gitu Iya, ya gitu. takut ya. Iya. Nah, sebelum berangkat umroh nih. Iya. Jadi aku tuh sebenarnya pernah mau dibayarin orang awal Januari nih awal Januari waktu itu untuk berangkat umroh. Tapi pas Omikron tinggi, nggak dapat izin cuti. Padahal besok udah tinggal berangkat. Tiba-tiba nggak jadi. Entah kenapa yang bahkan teman-teman yang lain tuh masa mau ibadah nggak boleh gini-gini. Hatiku tuh nggak kecewa sama sekali sama yang nggak ngasih izin tuh sama sekali nggak ada. Cuma aku malah ngerasanya ya Allah berarti menurut Allah aku belum siap ya ke sana. Berarti aku masih kurang belajar lagi. Mungkin harus banyak istighfar lagi, bertobat gitu ya. Kayak gitu. Aku pikir masih entah kapan lagi. Aku udah nggak enak banget kan sama orang yang udah itu angus kan kok, udah tinggal besok. Mau berangkatin. Iya, aku sampai minta maaf banget sama orang yang udah mau berangkatin itu. Terus? Gitu kan. Udah, tapi beliau sama sekali nggak apa-apa. Kan niatnya udah dicatat insya Allah gitu. Dilala Ica punya bos baru kok. Bulan Oktober September Oktober gitu ganti bos. Istilahnya beliau nggak tahu cerita Ica mualaf segala macam. Tiba-tiba entah gimana dia tahu. Terus dia dipanggil ke rumahnya untuk karena katanya mamanya beliau, bukan bos Ica langsung, malah mamanya bos yang tahu kisah Ica, terus mau berangkatin Ica umroh karena beliau udah nggak bisa ke Tanah Suci lagi katanya. Mau nanti Ica aja yang pergi gitu kan. Wah, itu udah berkah banget ya kita, kayaknya nggak kepikiran gitu ya, uangnya juga mungkin, apalagi aku lagi ada anak kan pasti ada uang lebih ke anak ya kok. Waktu saat itu nggak kepikiran nanti deh umrohnya, tapi ada yang berangkatin, kemarin udah nggak jadi, terus ada lagi yang berangkatin itu kan kok. Itu Ica seneng banget sih. Nah, waktu sampai sana ya pasti itu pas lihat Ka'bah sih. Ica tuh kira itu sejajar kok sama jalanan. Ica cari-cari, kok nggak ada Ka'bahnya ya? Kok nggak ada Ka'bahnya? Apa ini yang cerita orang-orang aku nggak bisa lihat Ka'bah gitu kan? Taunya Ka'bahnya tuh kan turun lagi ya kok. Iya, aku gini kan nyari-nyari, kok nggak ada sih Ka'bahnya gitu. Udah labbaik Allahumma labbaik gitu-gitu. Terus hari Ica datang tuh hari Jumat kok. Pas rame-rame. Rame banget. Sebelum subuh pun udah rame banget. Dan udah ditutup kok. Udah nggak bisa ke pelataran Ka'bah tuh udah nggak bisa gitu kan. Kita udah sedih gitu ya, Mutofi udah mohon maaf ya ini nggak bisa soalnya hari Jumat udah padat banget. Tapi kita tuh satu grup tuh kayak nggak ada yang kecewa, nggak ada yang sedih. Santai. Kita pada istighfar gitu kan. Astagfirullahaladzim gitu. Tiba-tiba ada askar tuh yang bukain gitu kok. Wih, kayak sini lewat sini gitu ya. Apa bahasa Arabnya tuh ya. Kayak gitu lah. Gitu kayak sini. Terus kan nggak berharap itu ketemu Ka'bah, Ica juga nggak tahu posisi Ka'bah ada di mana ya. Kok cuma lewat sini. Tadi udah dibilangin nggak bisa lewat Ka'bah, kita di atasnya aja. Depan Ica Ka'bah kok. Jam berapa itu masuknya? Sebelum subuh. Sebelum subuh, berarti masih gelap? Sebelum subuh, iya. Masih gelap berarti? Iya. Terus? Tapi terang ya kok, subuhnya waktu itu, tapi kan suasana di situ terang ya. Terus? Itu sampai udah nggak bisa, dituntut kan doa melihat Ka'bah gitu. Udah nggak bisa, udah cuman nangis aja gitu ya. Ya Allah kok aku di sini terus lihat kiri kanan kan matanya belo semua kan, yang sipit jarang kan kok, ya kan? Orang sipit. Orang waktu saya umroh yang kedua sama suami aja kan dibilang, kamu yang nyariin aku ya, aku soalnya nggak bisa lihat di keramaian, aku bilang gitu, kamu yang nyariin aku ya, iya, gampang, katanya nyari yang sipit mah gampang di sini, gitu. Tapi banyak sekarang sipit soalnya Banyak banyak. ya, orang-orang Kazakhstan apa gitu. Iya. Terus Gitu. waktu nyium Hajar Aswad, Nah, itu jam berapa itu? Itu Katanya menjelang jam 8 subuh. pagi ya katanya? Saya malah menjelang subuh. Menjelang subuh. Iya, jadi dari tahajud itu, nah nanti berdoanya dapet teman kamar yang emang semangat beribadah. Saya dapetnya pas ngelihat fisik ya, oma. Terus? Saya pikir ya gitu kan, ya pasti kan lama. Saya pikir apa sih macam, enggak sama sekali. Jadi kayak malah ya kalau orang tua itu ya kok kayak udah bulat ya kok. Mau gue meninggal di situ juga udah gitu loh, kayak pasrah banget gitu dan nggak mau sholat di hotel kan, dia malah semangat banget itu, alhamdulillah. Jadi saya ke bawah, terus sama anaknya juga saya udah dititipin, nanti jagain ya mama saya. Jadi saya kemana-mana kan gandeng ya. Udah
muter-muter tawaf gitu-gitu, tiba-tiba kadang suka kelepas, hilang. Aku ke pinggir gitu kan, ke pinggir keramaian itu. Ya Allah gitu kan, takut tenggelam gitu, takut hilang gitu kan. Ternyata dia malah yang aktif sendiri. Ica, Oma udah nyium rukun yamani. Ya Ica belum, aku bilang gitu. Ternyata dia pinter caranya kok, yang dia miring-miring nempel-nempel, lama-lama nempel ke dinding gitu kan. Dia duluan nih, semuanya dia duluan. Yang pas Hajar Aswad, kan Ica pegangin. Ini kan udah ditekan-tekan sama orang gede-gede laki-laki semua ya. Ica nggak tahu loh, kekiraan aku Ka'bah tuh lurus sampai bawah. Ternyata ada miringnya. Nah, kaki Ica tuh udah sampai ketekuk-tekuk gini kok. Jadi udah kayak udah nggak ada rasanya. Terus ya Oma, Ica udah ya Oma, udah keluar aja Oma. Ica udah nggak bisa nafas nih, aku bilang gitu. Udah kelekep gitu loh kok. Udah la ilaha illallah, dari zikir-zikir yang lain tiba-tiba udah la ilaha illallah deh, supaya kalau meninggal terakhir la ilaha illallah. Padahal sih ternyata itu Ka'bah dibikin miring supaya nggak kegencet ya kok. Katanya itu kalau lurus banget kan orang bisa kegencet. Ini jadi kayak ada celahnya gitu kan. Nggak akan meninggal sih. Aku udah sampai ini, I cannot breathe gitu kan, ngomong ke si askar yang pegangan di Hajar Aswad kok. Tapi cuma dilihat gini doang, terus udah nggak ditolongin gitu kan. Ica waktu kayak udah hilang gitu kok, kayak nggak bareng rombongan itu pasti. Enggak, cuma si Oma ini aktif banget, semangat banget kok. Ica jagain dia terus. Mungkin kalau Ica nggak sama dia, Ica menyerah kok. Ica menyerah keluar. Tapi ini enggak, Cak. Jadi aku megang si Oma terus aja. Si Oma terus gitu loh, kok masuk gitu. Aktif ya? Iya. Malah dia yang lebih aktif ya? Iya, nah Ica ke bawah dia. Waktu Ica udah gelap kok, udah nggak tahu di mana, pas Ica melek, Ica di depan Hajar Aswad. Masya Allah. Nah, kan kakinya ketekuk. Pas Ica mau cium, nggak nyampe kok. Terus? Karena Ica udah ketekuk kan. Astagfirullah, Ica dosanya banyak banget kan, sampai nggak bisa nyium, udah di depan mata. Ica lompat lagi, gitu kok. Nggak nyampe lagi, 2 kali nggak nyampe. Ketiga kali baru bluk masuk. Waktu Ica astagfirullah itu ya. Dosa Ica banyak banget nih. Ica cuma lihat Hajar Aswad tuh, Ica kira kan hitam ya. Ternyata agak coklat-coklat, merah, marun gitu ya, kayak coklat bata gitu. Terus Ica bilang cuman, ya Allah nanti kalau Ica udah lihat kan, dia bilang itu batu surga ya. Semoga Ica pulangnya nggak salah alamat. Bisa ke situ pulang lagi. Ke rumah yang bener. Iya, gitu waktu itu. Iri ya? Iya. Dan tau nggak, otak gue langsung traveling, gue kesana. Udah kesana ya, udah kesana. Iya, pokoknya itu sih waktu yang itu, yang berangkat Ica juga ngasih pesan. Waktu itu waktu Ica mau pamit mau berangkat itu, Ica ke rumahnya, Ica udah kasih tahu. Iya, pasti. Dibilang nanti sampai sana jangan belanja apapun dulu ya, soalnya nanti keluar hotel itu semua orang udah gelar dagangan. Nanti yang ada kalau kamu langsung belanja, kamu tawafnya di pasar. Tawafnya di pasar. Itu aku pegang banget, terus saya bilang nanti pas di Raudhah juga kamu berdoa supaya kalau bisa 12 rakaat di sana, kata dia gitu. Alhamdulillah kok aku dapat tempat 12 rakaat di deket tiang yang pokoknya dikasih tahu sholatnya deket tiang aja biar nggak gampang diusir gini gitu. Alhamdulillah. Baru nih. Iya. Itu makasih. Enggak, nanti biasanya nanti beda-beda. Iya, nanti kasih tahu. Nanti itu terus sama ya pokoknya dari berangkat ini ya, dari berangkat di bandara kita pun ini itu udah omongan dijaga banget itu waktu itu. Soalnya ada kok pengalaman satu rombongan Ica tuh usianya mungkin lebih muda dari Ica.